Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu jalla jalaluh ba'da a'udzu billahi samiil alim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa in astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatu fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mustami'ina wal mustami'at, para pendengar dimanapun antum-antuna berada, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis kita, di tikok kita. Semoga investasi amal soleh ini menjadi amal yang bisa kita banggakan ketika nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dan bisa menjadi hujjah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jemaah sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah, kita akan membahas lanjutan dari kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Kita akan masuk dalam pasal Man hiya at-Ta'ifatul Mansurah. Siapakah yang mendapatkan pertolongan atau golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla? Maka ini sebuah pertanyaan yang butuh untuk kita tahu jawabannya, sehingga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Dan sebuah kenikmatan yang besar jamaah sekalian ketika seorang hamba itu dibimbing dan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia mendapatkan banyak kebaikan, dimudahkan untuk beramal soleh. Taib, kita akan lihat penjelasan muallif rahimallahu ta'ala. Taib, Ta'ifatul Mansurah, ciri-cirinya yang pertama adalah terdapat dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang senantiasa kelompok ini, umat ini, menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Dan tidak ada orang yang bisa membahayakan dia. Dan dia abaikan orang-orang yang mengejek, mencela, ya, hatta ya'tiya amrullah, sampai kemudian datangnya hari kiamat. Nah, jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimana wa rahimakumullah. Ketika kemudian berbicara masalah golongan yang disebutkan dalam hadis ini, ada sekelompok komunitas manusia yang dimana dia diberikan oleh Allah Ta'ala, dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan kokoh, akan teguh, akan ada terus di umat ini, di zaman ini, yang menegakkan nilai-nilai kebaikan, yang senantiasa menanamkan akan kebenaran, ya, senantiasa mengatakan al-haq itu al-haq, mengatakan al-batil itu al-batil, mengatakan at-tauhid itu at-tauhid, mengatakan asyirk itu asyirk. Itu akan terus ada. Ya. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai kemudian datang hari kiamat. Dan ini sebuah informasi yang Nabi katakan dalam hadis yang mulia ini, bahwa kita berbangga di saat kita sudah meniti jalan yang benar, kita meniti jalan yang hak, dan kita berada dalam siratal mustaqim, kita berada di jalan yang lurus. Maka hendaknya kita memiliki kebanggaan tersendiri ketika kemudian kita berada di barisan orang-orang yang disebut dengan ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi. Maka sungguh amat beruntung bagi orang-orang yang berada di atas kebenaran. Di akhir zaman yang banyak manusia itu rusak, maka dia tegak dan berdiri di atas al-haq. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, begitu juga hadis yang lain.
kalau kita melihat dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Kitabul Musnad, ya, Al-Imam Turmudi dalam sunannya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, dari hadis Muawiyah, ya, radhiyallahu taala anhu, Nabi kita bersabda, dan hadis ini disahihkan Syekh Albani rahimahullahu taala dan dihasankan oleh beliau dalam sahihannya. Nabi bersabda, "Idza fasada ahlus Syam, fala khaira fikum." Jika penduduk Ahlus Syam itu telah rusak, maka tidak ada kebaikan untuk kalian. Hadis ini jemaah sekalian sangat istimewa karena ada sebuah pujian dari Nabi SAW untuk penduduk Ahlus Syam. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa Ahlus Syam itu meliputi 4 negara besar, yang mungkin hari ini kita kenal dengan istilah Suriah, Palestina, Lebanon, ya, dan yang keempat adalah Jordania. Jadi 4 negara ini disebut dengan penduduk Ahlus Syam. Kata Nabi, jika penduduk Ahlus Syam ini kemudian rusak, ya, maka tidak ada kebaikan untuk kalian. Makanya fitnah sampai detik ini jemaah sekalian, bagaimana saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, ya, di Lebanon, di Jordan, ini senantiasa diberikan serangan-serangan kepada orang-orang kafir. Tetapi Allah jaga. Sampai detik ini Allah berikan penjagaan kepada negeri kaum muslimin, walaupun memang ya kondisinya sangat memprihatinkan. Makanya butuh akan dukungan kita, doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Suriah, ya, di Lebanon, dan di Jordania. Karena negara ini adalah negara yang kemudian dipuji, negara yang kemudian dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan bahwa Syam memberikan peluang untuk umat kaum muslimin, ya, menjadi penduduk terbaik. Maka ketika Nabi katakan idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Jika penduduk ahlus Syam itu rusak, maka tidak ada kebaikan untuk kalian. Nah, dilanjutannya hadis Nabi katakan wala tazalu ta'ifatun min ummati mansurun. Nabi katakan senantiasa juga ada komunitas dari umatku, kelompok dari umatku yang senantiasa mansurun, ya, senantiasa mereka ini adalah orang-orang yang yang menolong, ya, senantiasa mereka adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah umat yang sedang rusak, ada yang kemudian ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sebuah karunia juga jika kita bagian daripada orang-orang yang mansurun, ya. Ketika orang-orang yang mansurun, orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, berarti dia akan dimudahkan dalam beramal soleh, dimudahkan untuk berbuat ketaatan, dimudahkan untuk senantiasa ta'awun alal birri wa taqwa, dimudahkan akan kemudian tanhaun alil fakhsai wal munkar, dan lain sebagainya. Sampai kapan itu terjadi? La yadurruhum man khadalahum hatta taqumas sa'ah. Dan tidak ada bahaya yang menimpa mereka, dan tidak gentar dengan orang yang suka mencela mereka. Sampai kapan? Hari kiamat. Nah, itulah yang disebut dengan Ta'ifatul Mansurah. Jadi Ta'ifatul Mansurah itu kalau dalam penjelasan ini akan ada. Jadi itu titik tekannya di situ. Akan ada terus-menerus bagaimana komunitas kaum muslimin yang disebut dengan Ta'ifatul Mansurah di hadhil ummah. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Mubarak juga beliau menyebutkan dan mengatakan, siapakah Ta'ifatul Mansurah? Golongan yang mendapatkan keselamatan, mereka adalah hum indi ashabul hadis. Kata Ibnu Mubarak bahwa Ta'ifatul Mansurah itu adalah, menurut saya, kata beliau, adalah orang yang disebut dengan ahlul hadis atau ashabul hadis. Dan ini semakna dan senada dengan siapakah Al-Firqatun Najiyah yang pernah kita bahas. Kalau kita melihat perkataan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, rahimahullahu taala, dalam Kitabul Gunyah, beliau juga menjelaskan siapakah Al-Firqatun Najiyah, beliau mengatakan ashabul hadis. Sama dengan perkataan Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, siapakah At-Ta'ifatul Mansurah, maka beliau menyebutnya adalah ashabul hadis. Ya, bayangkan jemaah sekalian rahimakumullah. Kita tahu seorang sahabat Nabi yang mulia, ya, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang kita tahu dalam hadisnya, sahabat yang kita tahu bagaimana periwayatan hadisnya, ya,
dan dekatnya beliau dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kalau kita lihat dalam waktu malamnya, ya sebagaimana disebutkan dalam kitab sejarah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau membagi 3 malamnya itu menjadi atau malam menjadi 3 malam atau 3 bagian. Bagian pertama beliau gunakan untuk an-naum, ya, istirahat. Kemudian bagian yang kedua beliau untuk qiyamul lail. Ya. Kemudian bagian yang ketiga beliau gunakan untuk mutalaah ilmu hadis. Ya, maka kemudian beliau menjadi orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada bagian waktu yang beliau khususkan untuk murajaah, untuk kemudian menekuni, ya, mengkaji dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang disebut dengan Thaifatul Mansurah adalah mereka orang-orang yang punya bagian untuk mempelajari bagaimana kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diistilahkan oleh Ibnu Mubarak rahimahullahu taala adalah ashabul hadis. Ya, maka mereka orang-orang yang disebut dengan ashabul hadis adalah orang-orang yang disebut dengan Thaifatul Mansurah. Taib jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan ini pun juga senada ya dengan perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala, yang dimana ketika itu juga berkata Ali ibnu Madini rahimahullahu taala bahwa siapakah al-Thaifatul Mansurah, maka mereka mengatakan hum ashabul hadis. Mereka itulah adalah orang-orang yang disebut dengan ashabul hadis, ya, orang yang paham terkait dengan hadis. Ya, makanya di antara identitas orang Muslim yang baik, dan ini menjadi sebuah patokan gitu ya, standar bahwa Muslim yang baik adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan berpegang teguh dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketika seorang Muslim berpegang dengan Al-Quran, itu adalah hal yang sesuatu yang wajar. Ya, karena memang pedomannya Al-Quran. Setiap hari dia baca Quran. Setiap hari dia melihat Al-Quran. Setiap hari dia mendengar Al-Quran. Tetapi untuk hadis, belum tentu. Belum tentu dia akan kemudian membaca hadis setiap hari. Belum tentu dia akan kemudian mutolaah hadis setiap hari. Belum tentu barangkali dia ya, membaca hadis setiap hari dan mendengar hadis setiap hari. Belum tentu. Ya, nah. Dan ini perkataan Imam Bukhari rahimallahu taala dan juga Ali bin Abi atau Ali ibnu Madini, ya, rahimallahu taala. Baik. Bahkan Imam Ahmad jemaah sekalian, ya, bayangkan sekelas Imam Ahmad, beliau memberikan sebuah komentar terkait dengan Thaifatul Mansurah. Apa kemudian yang kata beliau? Illam takun hadhihi Thaifatul Mansurah. Ya. Jika kemudian Thaifatul Mansurah itu bukan ashabul hadis, ya, maka kata beliau mengatakan fala adri manhum. Maka saya tidak tahu siapa lagi mereka. Ya, berarti Thaifatul Mansurah itu sangat lekat dan sangat sangat dekat sekali ciri khasnya dengan ahlu hadis. Ya. Dan ini menunjukkan kalau kemudian tugas kita adalah mencoba untuk mengkaji, memahami, mengamalkan semua hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, sehingga ketika kita beramal sesuai dengan hadis Nabi yang sahih, kita menjadi bagian daripada yang disebut dengan al-Thaifatul Mansurah, golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi jamaah sekalian, arsadana wa arsadakumullah. Dan kita pun juga teringat dengan sebuah kisah ya. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kita tahu bahwa beliau adalah ulama yang kemudian dalam semua bidang ilmu beliau miliki. Ketika itu beliau pernah sharing dengan Al-Imam Ahmad, ya. Ya, diskusi hal yang biasa antara para ulama, ya, para masyayikh, para ustadz, ya. Apa yang didiskusikan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Ahmad waktu itu bersama Imam Ahmad, yang didiskusikan adalah ketika itu Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i ini adalah orang yang ya gudangnya ilmu, ya, paham benar bagaimana hadis. Tapi ketika itu beliau kemudian berbicara, diskusi sharing dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dengan beliau mengatakan, antum a'lamu bil hadisi minni. Baik Imam Ahmad, engkau adalah orang yang paling tahu tentang hadis daripada aku. Bayangkan, sekelas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau ya
menunjukkan kalau beliau punya sifat tawadhu yang sangat besar. Nah, ketika beliau mengatakan, Anda, wahai Imam Ahmad, jauh lebih tahu terkait dengan ilmu hadis daripada aku. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ja'akumul hadis sahihan fa'alimuni bih. Kata Imam Syafi'i, beliau mengatakan, jika telah datang kepadamu ya, hadis yang sahih, hadis yang benar, maka kasih tahu aku. Ya, kasih tahu aku. Sehingga hatta adhaba ilaihi, sehingga aku bisa menggunakan hadis tersebut sebagai pedoman saya. Ya. Sawa'an kana hijaziyan au kufiyan au basriyan. Baik itu hadis dari Hijaz ataupun dari Kufi, ya, atau dari Basra. Jika hadisnya sahih, kata beliau, ya, maka mau datang dari Hijaz, mau datang dari Kufah, mau datang dari Basra, kabarkan aku. Saya akan gunakan hadis tersebut sebagai pedoman saya. Ini luar biasa, jemaah. Bagaimana kemudian perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sekelas beliau saja kalau kemudian berbicara masalah hadis, beliau masih menimbang dan melihat bagaimana kemudian ilmu hadis yang beliau dengar dari kanan kirinya. Dan ketika itu hadis yang sahih, beliau menyebutkan akan hatta adhaba ilaihi. Saya akan menggunakan sebagai madhab, sebagai patokan kehidupan saya. Maka kita itu terkadang-kadang ya na'udzubillah ya, kadang-kadang kemudian kita itu kayak semacam mendengar hadis yang sahih, tapi untuk mengamalkannya itu berat. Ada hadis sahih dalam sebuah hadis misalnya ya, kasuslah misalnya dalam dalam gelas ya, ini hadis. Jadi kalau ada dalam gelas itu masuk di dalamnya ini ada lalat ya, misalnya di sini ada lalat gitu di gelas kita. Itu kan dalam hadis disuruh apa? Mencelupkan, ya kan? Disuruh mencelupkan sampai kemudian tenggelam lalat itu, kemudian kita ambil, ya kan? Setelah kita ambil dan kita buang lalatnya, airnya boleh kita minum. Ya. Ada orang yang kemudian dia menggunakan logika. Mungkin ya ada yang mengatakan tidak bersih lah, atau mungkin kotor lah, penyakit lah, ini dan itulah. Maka tugas kita adalah ketika datang kepada kita hadis yang sahih, maka tugas kita untuk menggunakan hadis itu sebagai pedoman kita. Kalau sampai Al-Imam Syafi'i saja kemudian beliau memberikan sebuah penjelasan, hatta adhaba ilaihi, sampai aku bisa menggunakan hadis tersebut sebagai apa? Madhab. Ya. Itu kan luar biasa. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, artinya bahwa Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau sangat memperhatikan bagaimana kemudian termasuk di antara at-thaifatul mansurah, golongan yang mendapatkan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Taib, itu perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika berdiskusi dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, siapakah thaifatul mansurah? Inna ahlal hadis ya hum bi hukmi ikhtisasihim fi dirasati sunnah. Jadi sesungguhnya mereka ahlul hadis itu adalah ketika mereka menggunakan sebuah hukum secara khusus ketika dalam pelajaran sunnah. Ya, artinya ketika mereka belajar sunnah, maka bisa kemudian mereka mengamalkan sebuah hukum-hukum yang terkait dengan itu. Baik, maka ketika seorang yang kemudian belajar sunnah Rasulullah SAW, maka dia akan memahami bagaimana kemudian karakter Nabi, bagaimana kemudian amalia Nabi, bagaimana kemudian aktivitas Nabi, bagaimana kemudian kebiasaan-kebiasaan Nabi. Ya. Maka semakin dekat pemahaman dia dengan sunnah, maka dia akan semakin dekat dengan sumber kebaikan. Sebaliknya, siapa saja yang jauh dari sunnah, maka semakin dekat dengan naudzubillah ya, keburukan. Semakin menjauh dari sunnah, maka dia akan semakin jauh dari kebaikan dan mendekat dengan keburukan. Taib, maka disebutkan di sini bahwa orang yang dekat dengan sunnah, orang yang dekat dengan ahlul hadis, maka mereka akan mendapatkan hidayah dan akan mendapatkan akhlak yang baik, ya, dalam kepribadiannya, dalam sikapnya,
Karena seseorang yang kemudian dia mengenal terkait dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan lebih tawadhu, akan lebih takut kepada Allah, karena semakin dia berilmu maka semakin menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Ta'ala berfirman, dan ini gambaran kualitas ilmu. Jadi ilmu yang kita pelajari itu jamaah sekalian punya dampak yang sangat besar untuk kepribadian kita. Ilmu agama ya yang kita maksud di sini. Ketika kita belajar ilmu din atau ilmu agama, maka dampaknya itu besar sekali. Di mana seseorang yang ketika belajar ilmu agama dia punya rasa takut yang tinggi kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala berfirman bahwasanya innama yakhshallah ya min ibadihil ulama'u. Jadi yang punya rasa takut kepada Allah yang memang besar itu adalah mereka orang-orang yang punya ilmu. Artinya orang-orang yang punya ilmu, mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan ya dan memiliki rasa takut yang sangat besar kepada Allah Azza wa Jalla karena dituntun di atas ilmu dan kebaikannya. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, terkait dengan Thaifatul Mansurah juga, bahwa Thaifatul Mansurah itu karena tadi merujuk dalam sebuah bahasan bahwa mereka adalah ahlu hadis, orang-orang yang spesialis hadis dan orang yang belajar hadis, maka tidak boleh juga kemudian orang tersebut ini kayak semacam ta'assub. Ya. Ta'assub kayak itu kayak kemudian mencari hujjah dari ustadznya, kiainya yang kemudian dia pasrah bongkoan, tidak mau tahu pokoknya apa kata ustadz, apa kata kiai, apa kata ulama. Nah itulah yang kemudian dipakai untuk disampaikan dan persis tidak mau tahu benar salahnya. Pokoknya kata kiai saya, pokoknya kata ustadz saya. Maka itu namanya ta'assub. Dan ahlu sunnah atau al-firqatun najiyah atau bahasan kita adalah at-thaifatul mansurah itu tidak memiliki sifat ta'assub. Ya, makanya disebutkan bahwa la tata'assabuna liqaulihi syakhsin mahma amalan wasa'an wa hasan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Thaifatul Mansurah itu adalah kelompok yang ditolong Allah yang kemudian mereka ini tidak ta'assub dengan salah satu kelompok atau salah satu ustadz atau kiainya. Sebagaimana kalau kita lihat bahwa di zaman Nabi tidak ada seorang pun yang punya ta'assub yang berlebih-lebihan. Bahkan ta'assub saja tidak ada dalam diri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi waktu itu. Nggak ada yang ta'assub. Ya. Tapi faktanya di zaman ini banyak yang kemudian orang itu terkadang ta'assub dengan ustadz-ustadznya, kiai-kiainya. Dan itu perkara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, kemudian sahibur ra'yi atau yaqul al-Khatib al-Baghdadi fi kitabih Syarfu Ashabul Hadis ya. Syarfu Ashabil Hadis. Al-Khatib al-Baghdadi beliau mengatakan dalam kitab Syarfu Ashabil Hadis. Beliau mengatakan, "Walau anna sahibar ra'yi sughila bima yanfa'uhu minal ulum." Jika seandainya kemudian para ahli filsafat ya atau orang-orang yang menggunakan akal logika mereka itu disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat dari ilmunya ya, mungkin ilmu yang dia tekuni gitu ya disibukkan dengan itu, disibukkan dengan kemudian ilmu-ilmu yang dia tekuni ya. Wa talaba sunan Rasul sallallahu alaihi wasallam rabbil alamin lawajada ma yu'inuhu an siwahu ya. Jadi ketika dia belajar terkait dengan ilmu filsafat atau ilmu akal dan lain sebagainya, maka sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Allah Azza wa Jalla, maka sungguh ya lawajada ma yughnihi, dia akan menjumpai sesuatu yang tidak bisa memberikan kepuasan pada dirinya. Ya, makanya kita bisa lihat jamaah sekalian, orang yang mengorientasikan dirinya kepada dunia, kepada materi, maka mereka ini akan kemudian semakin haus. Ya. Semakin haus dengan apa? Dengan materi, dengan dunia. Ya kan memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu kondisinya. Jadi kondisi orang-orang yang ketika kemudian dia masuk kepada hawa nafsu, masuk kepada kemudian subhat, syahwat, maka akan dibuat bagaimana kemudian
malas dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dibuat yang kemudian dia kayak semacam tidak semangat untuk berbuat ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baik, li'anna al-haditsa yastamilu ala ma'rifati usul tauhid. Karena yang namanya hadis itu mencakup bagaimana informasi dan pengetahuan kaidah usul tauhid. Dan banyak sekali kita jumpai jemaah ya, terkait dengan hadis yang membicarakan terkait dengan masalah bab akidah. Kita jumpai juga bagaimana kemudian hadis-hadis yang membicarakan terkait dengan bab ya prinsip ideologi. Dan itu tidak kita abaikan. Kenyataannya ada dalam bab hadis yang kemudian membicarakan masalah bab akidah, bab tauhid, ideologi dan lain sebagainya. Wa bayan ma jaa bi wujuhil wa'di wal wa'id. Dan juga kita jumpai dalam hadis itu ya mencakup juga penjelasan bagaimana informasi-informasi terkait dengan ancaman ya. Bagi yang kemudian misalnya melanggar hadis Nabi, bagaimana orang ketika kemudian menentang hadis Nabi, bahkan auzubillah mereka membuat hadis palsu. Orang yang membuat hadis palsu maka terancam dalam sebuah hadis yang mutawatir. Nabi kita bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi barang siapa yang berdusta terhadap namaku, ya, sekali saja membuat hadis gitu misalnya, maka dia akan menempati tempat duduknya di neraka jahanam. Wa na'udzubillah. Ya, sehingga begitu besarnya jemaah sekalian dampak daripada orang yang ketika itu tidak mempelajari hadis. Baik. Wa sifatir rabbil alamin, dan bagaimana juga kita bisa jumpai terkait dengan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Nah, wabil hadis qisasul anbiya wal akhbar ar-ruhad wal awliya ya. Dan kita bisa melihat beberapa hadis terkait misalnya apa ya, kisah para nabi ya, kabar-kabar informasi yang hari ini akan datang itu terdapat dalam hadis yang diceritakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kalau kita rasakan tidak bosan-bosannya gitu. Karena memang ada cerita ini, cerita itu dan seterusnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita bisa meneladani orang-orang yang zuhud, ya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana kekasih-kekasih Allah dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada nasihat-nasihat yang sangat dalam, ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana perkataan para fuqaha, ya. Orang-orang yang kemudian faqih terhadap ilmu mereka. Kita bisa melihat mereka. Wa khutabur Rasul sallallahu alaihi wasallam mu'jizan atau mu'jizatuhu. Dan kita bisa melihat bagaimana Nabi dan kemudian dalam perangnya ya, dalam mukjizat-mukjizat yang beliau miliki itu kita bisa mengetahui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi tafsirul Qur'anil azim. Ya, hadis itu juga bisa menjelaskan bagaimana tafsir Al-Qur'an yang mulia. Ya. Dan masih banyak sekali jamaah sekalian, ketika kita belajar hadis, di situ ada keutamaan-keutamaannya, ada fadail-fadailnya, yang mungkin barangkali tidak bisa kemudian kita jelaskan secara terperinci seperti apa kemudian hadis-hadis, kegunaan hadis itu tersebut. Ya. Tapi yang jelas, kita senantiasa minta kepada Allah Azza wa Jalla agar kemudian Allah berikan kepada kita taufiknya, inayahnya untuk senantiasa kita bisa istiqomah. Ya, dan semoga Allah jadikan kepada kita termasuk di antara ahlul hadis. Minimal kalau tidak menjadi ahluhnya ya kita menjadi bagian orang yang berupaya untuk menjadi bagian daripada ahlul hadis ya. Dan semoga Allah berikan kepada kita nikmat kemudahan dalam beramal, dan semoga Allah cintai kita semua, dan semoga Allah berikan pertolongan untuk kaum muslimin dimanapun berada, lebih-lebih lagi khususnya adalah saudara-saudara kita yang berada di negeri Syam ya, di Suriah, Palestina ya, Jordania dan Libanon. Semoga Allah berikan taufiknya kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Demikian jamaah sekalian untuk bab kita pada pagi hari ini terkait dengan At-Thaifatul Mansurah, dan semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.